Halo, Halo, sudah bergabung ya sama Teh Ayu. iya benar. Iya. Nah, kita eh, langsung aja ya sama Kang Fian ya, nanti sama fact checker dari Jabar Cyberhoax. Sebentar ya. Oke. Halo, Kak Hari sendiri. Halo, halo Mbak Ayu. Halo, oh ya, gimana kabarnya? Jelas ya suaranya ya? Baik, Suara, sehat-sehat lah. Gimana? Gimana teman-teman ini FCUI pada sehat-sehat semua juga kan? alhamdulillah sehat. Oke, langsung aja ya, Pak. Boleh, silakan. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya ini. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini Suaranya agak bergema ya, Pak? suaranya agak bergema ya Pak? Kok jelas? Sudah jelas? Sudah, oke. Kali ini fact checker Kali bersama ini fact checker Jabar bersama Hoax Jabar akan membahas Hoax akan tentang membahas mengulik tentang profesi mengulik profesi periksa fakta. Nah, periksa pasti teman-teman di fakta. sini pada Nah, penasaran pasti kan, teman-teman di sini pada apa benar penasaran ada kan, profesi periksa apa fakta benar ada tersebut? profesi periksa Nah, fakta tersebut. sebelum aku Nah, masuk sebelum ke aku tanya masuk jawab ke nih, tanya jawab nih, sebelumnya aku pengen mau sebelumnya aku pengen bacain pengalaman dari mau Bapak bacain Alfianto pengalaman dari Bapak Justinova Alfianto ya, Justinova ya pada tahun 2013 pada sampai tahun 2016. 2013 sampai 2016. Bapak Alfianto menjadi manajer Bapak Alfianto operasional di menjadi PT manajer Jaya Indo operasional di PT Mandiri Sejahtera Jaya Indo pada Mandiri tahun Sejahtera pada tahun 2018 sampai 2019 2018 menjadi sampai Kepala 2019 Divisi Klasi menjadi dan klarifikasi Diseminasi dan diseminasi Jabar Cyber Hoax. Jabar Cyber Dan pada Hoax. tahun 2019 Dan sampai pada tahun sekarang, 2019 Bapak sampai Alfianto sekarang, menjadi Bapak Alfianto menjadi fact checker di Jabar Cyber Hoax. checker Dan untuk teman-teman nih hoax. nanti yang mau Dan ingin untuk bertanya, teman-teman nih nanti bisa yang mau banget ingin langsung bertanya, tulis bisa di banget langsung tulis kolom di komentar. kolom komentar. Nah, itu tadi pengalaman Nah, itu tadi yang pengalaman aku yang keren-keren kan. yang Kita langsung aja keren kan. ditanyain ke Bapak Kita langsung aja Alfiantonya. ditanyain ke Bapak Alfiantonya. Apa Gimana? benar itu apa sih? Apa profesi periksa data? Profesi Apa benar periksa data apa benar? Untuk periksa fakta? profesi periksa faktanya ya. Iya benar. Jadi ya, benar. Secara apa ya? Secara ini sih belum ada ya namanya profesi fact checker itu ya. Tapi beberapa lembaga itu sudah membuat profesi pemeriksa fakta. Ini awalnya diinisiasi saat Google Trusted Summit dulu. Jadi teman-teman dari Mavindo bersama teman-teman dari IG dan AMSI di kolaborasi dengan Google News Initiative. Jadi mereka membentuk namanya cekfakta.com. Berawal dari situlah media-media besar itu akhirnya yang terdaftar di dalam cekfakta.com memiliki namanya kolom cek fakta. Nah, di situ juga akhirnya teman-teman Rafindo juga memiliki sertifikasi. Kemudian kita akhirnya di tahun 2018 Jabar Cyberhawk juga membentuk namanya Jabar Cyberhawk. Nah, di situ kami juga memiliki tim cek fakta sendiri yang juga mengikuti pelatihan dari Mavindo. Seperti itu sih, Mbak Ayu. Oh, ternyata Begitu, ini Mbak Ayu. berarti untuk profesi periksa data Untuk fakta profesi sendiri periksa ini data fakta sendiri ini sebenarnya itu belum ada. sebenarnya Kayak baru memulai ya, Pak. Bisa memulai ya, dibilang. baru memulai, betul. Betul sekali. Semoga sih ke depannya apa ya, ada apa ya, keabsahan dari profesi periksa fakta ini. Nah, biasanya yang dilakuin apa aja sih, Pak, untuk profesi periksa Apa aja fakta? sih, Pak, profesi periksa fakta? Bagaimana? Yang dilakukan apa aja sih yang Oh, oke.
Kami biasanya melakukan namanya ini dari Jabar Sabar Hoax aja ya, dari segi Jabar Sabar Hoax ya. Jadi kami Ya. itu biasanya menerima aduan dari masyarakat, kemudian kami biasanya akan mengklarifikasi isu-isu hoax itu. Nah, mengklarifikasinya itu juga tidaklah mudah ya. Ada yang mudah dan juga ada yang apa ya, complicated lah ya. Jadi mudah di sini karena sebagai teman-teman fact checker UI juga mungkin paham lah ya. Jadi banyak hoax yang selalu berulang. Itu sangat mudah kita mengklarifikasinya. Kemudian ditambah sekarang sudah banyak juga yang tadi saya bilang di awal, banyak lembaga-lembaga periksa fakta dari media-media dan teman-teman Novindo. Jadi kita bisa mengambil klarifikasi dari teman-teman media tersebut. Kemudian juga ada juga yang susah, terkadang hoaxnya itu baru, jadi kita harus mengklarifikasi dengan mencari sumber aslinya atau kejadian aslinya. Jadi sekarang misal banyak kejadian itu, kejadiannya di luar negeri, tapi dinarasikan seolah-olah terjadi di Indonesia. Seperti itu. Jadi terkadang kewalahannya itu kan kita, apa ya, videonya itu mungkin dalam bahasa Thailand, bahasa India. Kalau bahasa Inggris masih mending lah ya, ini penjudulan di YouTube-nya aja dalam bahasa, apa ya, Thailand gitu, bukan bahasa Latin gitu kan. Nah itu juga kita kewalahan dalam mencari judul-judulnya. Seperti itu sih. Jadi kita lebih banyak melakukan pemeriksaan fakta dan selain itu juga melakukan namanya pemantauan media sosial untuk mencari isu-isu yang berpotensi hoax seperti itu sih. Oh, seperti itu. Jadi memang tujuannya itu untuk biar memberantas hoax gitu, nggak menyebar kemana-mana. Betul, minimal apa ya, kita memberikan klarifikasinya untuk mencegah isu yang salah itu semakin beredar. Bagus banget. Nih, pendapat Bapak sendiri nih mengenai profesi periksa fakta di era digital saat ini bagaimana sih? Saat ini sih menurut saya sangat dibutuhkan ya, apalagi menurut data yang saya punya gitu ya, menurut data dari apa ya, survei dari CAGI gitu ya, di tahun 2019 itu. Jadi di era digital saat ini masyarakat dunia itu kehilangan kepercayaan terhadap media sebesar 40%. Nah, kemudian yang menariknya adalah 24% masyarakat global itu akan mencari pembanding dari informasi yang mereka terima dan berita yang diduga hoax itu melalui portal berita atau lembaga yang dianggap telah layak melakukan fact checking atau periksa fakta. Seperti itu sih. Jadi peluang apalagi di ini ya, informasi itu sekarang kita sebutnya istilahnya tsunami informasi ini di media sosial tuh setiap detik, setiap menit itu informasi selalu berubah-ubah gitu kan. Jadi memang jadi terkadang harus cepat juga kita dalam melakukan pemeriksaan fakta. Jadi memang dibutuhkan banyak sumber daya dan banyak kolaborasi dalam melakukan pemeriksaan fakta. Ya. Benar. Nah, untuk tantangannya sendiri nih. Tantangan apa sih yang dihadapi? Tantangannya ya? Iya, tantangan yang dihadapi oleh tantangannya sih dalam melakukan pemeriksaan fakta ya tadi sudah saya sedikit ceritakan. Mungkin intinya sih fact checking itu kan, fact checker itu harus, menurut saya itu harus ada dua lah ya, kemampuan dasar. Kemauan untuk membaca secara utuh. Jadi terkadang tuh hoax-hoax itu hanya karena orang-orang menyebarkan isu yang hanya judulnya, hanya membaca judul tanpa membaca keseluruhan informasi. Jadi fact checker itu harus bisa membaca keseluruhan isi informasi yang beredar untuk menemukan kebenaran suatu informasi. Kemudian yang pasti adalah ketelitian. Nah, ketelitian ini dalam mencari detail-detail dari suatu informasi, misal dari suatu video kita harus mencari potongan video mana sih yang menunjukkan suatu lokasi. Nah, itu kan kita screenshot, kita cari, kita gunakan Google Map untuk mencari lokasi sebenarnya gitu kan, street view misalnya kan. Seperti kasus kemarin saya dapat itu demonstrasi di Ambon, demonstrasi di Bandung. Setelah saya cek itu ternyata video demonstrasi di Ambon dan setelah di Google itu ketemu lokasinya samping ke kantor kejaksaan seperti itu, karena ada logo apa ya, slogan patokannya saya slogan papan reklame
iklan rokok lah ya, papan reklame iklan rokok, sama ada gedung putih di sebelah kirinya, papan reklame sebelah kanan ada gedung itu. Akhirnya kita ketahui bahwa itu adalah kejadian di Ambon di tanggal yang sama lah seperti itu, terkait demo seputar PPKM yang terjadi di Ambon. Itu tantangan kami sih, jadi banyak hoax-hoax yang kadang tidak bisa kita klarifikasi, tapi bukan tidak bisa juga ya, jadi kadang kita tidak mendapatkan sumber klarifikasinya karena dalam bahasa asing. Saya pernah juga dapatin kasus itu karena tidak menemukan sumber aslinya, saya mencari di kolom komentar dari hoax yang beredar itu. Itu ada ratusan apa ribuan komen. Di situ saya bacain satu-satu, dari situ ada satu netizen yang menyatakan ini kejadian misal di Sao Paulo tentang ini. Nah, saya menggunakan kata kunci itu di YouTube atau di Google, akhirnya atau berita artikel yang menceritakan kejadian sebenarnya. Jadi akhirnya emang sih butuh ketelitian dan kesabaran juga ya dalam sebagai seorang fact checker, seperti itu. Tantangan kami sih seperti itu. Wah, benar nih. Tantangannya harus sabar ya. Soalnya sabar ya, banget. Oke nih, aku lagi nih buat penonton mau nanya bisa banget di komentar ya. Ya. Seberapa besar sih impact dari profesi periksa fakta di kalangan masyarakat saat ini? Impact-nya itu sangat besar ya. Jadi kalau saya lihat karena hoax yang beredar pun sangat besar. Jadi impact dari periksa fakta ini sangat besar dan sangat bagus, karena misal sekarang di masa pandemi ini hoax anti vaksin atau hoax yang menolak vaksinasi itu berkembang dengan luas. Nah, tugas pemeriksa fakta ini kita fokus misalnya dalam klarifikasi hoax-hoax seputar vaksinasi. Nah, impact-nya itu kan membuat masyarakat sadar bahwa informasi sangat ya krusial lah kita lah ya kalau untuk isu-isu tertentu seperti itu. Apalagi untuk isu politik misalnya, jadi terkadang kan terjadi polarisasi. Kemudian dari isu-isu itu kita minimal mengklirkan atau meredam suasana panas antara dua kubu dengan mengklarifikasi isu-isu hoax yang beredar. Gitu. Oh, jadi tuh apalagi yang lagi masa pandemi kayak gini ya, jadi biar hoax-hoax yang ada gitu bisa diteliti dulu gitu, biar nggak nyebar kemana-mana. Nih, untuk pendapat mengenai profesi periksa fakta masa depan itu bagaimana ya Pak? Masa depan itu kayaknya sih akan lebih bagus ya, jadi lebih baik ya. Jadi semakin bertambah juga ya teman-teman pemeriksa fakta, seperti contohnya sekarang ada fact checker UI gitu kan. Kemudian juga komunitas-komunitas periksa fakta saya temuin juga ada di Twitter, IG juga menemukan. Mereka memang yang peduli dengan literasi digital dan resah dengan banyaknya hoax yang beredar seperti itu. Jadi peluangnya ini akan sangat bagus sih, karena menurut saya hoax itu tidak akan pernah hilang kecuali pabrik hoaxnya berhenti, produsen hoaxnya berhenti. Kita sebagai konsumen hoax hanya akan selalu menerima hoax yang beredar. Jadi selama pabrik hoax itu masih ada atau produsen hoax masih ada, hoax akan selalu tetap ada seperti itu sih. Jadi peluang periksa fakta ke depannya itu cukup bagus lah, cukup banyak peluang seperti itu. Iya, aku juga setuju terhadap pendapat Bapak, soalnya kan di masa sekarang ini harus disaring dulu gitu, terutama jangan langsung dikonsumsi. Langsung dikonsumsi harus benar-benar tahu dulu nih faktanya. Untuk perbedaan profesi dan profesi jurnalis itu apa sih?
sama ada persamaan dan periksa fakta ada juga. Untuk perbedaannya mungkin ya menurut saya ya, jurnalis itu melakukan verifikasi sebelum berita diterbitkan. Sementara pemeriksa fakta itu dilakukan setelah berita terbit dengan menggunakan hasil verifikasi untuk referensi atau rujukan dari hasil verifikasi tersebut. Jadi kita kan terkadang mengklarifikasi ya, berita-berita yang terbit juga kan terkadang dari media abal-abal atau mungkin statement seseorang atau kita sebut itulah sebagai berita lah ya, yang dibuat misalnya konten-konten gitu. Tapi kan kita akhirnya periksa fakta itu melakukan klarifikasi dari berita yang telah terbit atau informasi yang telah terbit. Sementara kalau jurnalis itu mungkin melakukan verifikasi sebelum berita terbit, seperti itu sih Mbak. Jadi bedanya itu di dalam teknisnya itu ya. Ya, jadi kan terkadang apa ya, saya tuh udah pernah FGD dengan teman-teman media. Jadi prinsipnya adalah benar hari ini belum tentu benar besok. Salah hari ini belum tentu salah besok, seperti itu kan. Jadi misal pernyataan suatu saksi mengatakan di pengadilan si A adalah pelaku korupsi, itu saksi diberitakan bahwa si A sebagai pelaku, tapi besok di saksi yang berbeda menyebutkan si A tidak terlibat dalam kasus korupsi, itu sudah beda judul dan beda isi kan. Nah seperti itu sih, jadi kita juga harus pintar dalam membedakan mana hoax mana bukan juga sih, dalam kita bisa memilah. Sangat berbeda banget untuk itu. Untuk keduanya, untuk persamaannya? Untuk persamaannya mungkin sama-sama melakukan verifikasi dari suatu informasi. Jadi ya perbedaannya sih cuma di saat sebelum terbit dan sesudah terbit. Tapi dalam melakukan verifikasinya juga sama. Media menggunakan, jurnalis menggunakan verifikasi dengan menanyakan ke sumber langsung atau ke lokasi kejadian untuk membuat berita. Sementara kita sama-sama melakukan verifikasi, tapi terkait dari informasi yang sudah terbit atau sudah beredar di media sosial atau di media, seperti itu sih. Oke. Sama-sama memverifikasi. Jadi sebelum di-upload ke konsumen untuk orang yang ingin membaca, jadi harus dulu melewati. Okay. Ya, karena di jurnalis ada tim editornya juga ya, nanti mereka akan menyaring berita-berita yang akan diterbitkan seperti itu. Oh ya nih, untuk para penonton bisa nanya tulis di kolom komentar ya. Sebelumnya nih aku mau tahu pengalaman Pak Alfianto nih pas ke Tracker itu pengalaman pertama kali. Jadi gini ya, ceritanya dulu tuh tahun berapa saya mulai terlibat tuh 2016. Jadi awalnya itu saya gerah ya lihat di media sosial itu media sosial saya atau di grup-grup WhatsApp. Kesannya itu dunia di luar kok rusuh banget ya, brutal banget ya, kesannya kejahatan di mana-mana, kriminalitas di mana-mana. Emang betul, tapi saya yang alamin di dunia nyatanya saya lihat kok tidak separah itu gitu loh. Waktu itu lagi gempar isunya penculikan anak, tapi kayak gitulah. Kita juga hafal, analisa saya juga penculikan anak itu selalu muncul biasanya itu di bulan Januari, Februari lah, setiap tahun itu selalu muncul isu penculikan anak. Sama seperti isu komunisme atau PKI akan selalu muncul di bulan September. Seperti itu kan, akan selalu berulang di setiap tahun. Nah, akhirnya saya terlibat dalam melakukan, bergabunglah dengan Mavindo. Akhirnya saya di situ terlibat dalam periksa fakta dan melakukan edukasi atau campaign ke masyarakat, seperti itu sih. Jadi awal masalahnya sih emang seru ya, jadi kayak detektif lah kita ya, mencari data-data, mencari rujukan, mencari bukti-bukti dari suatu video, kita mencari detail-detail dari video atau foto, kemudian kita cari sumber asli dari foto atau video itu. Jadi kalau dari permainan kayak main polisi-polisian atau detektif lah, seperti itu.
Seru lah. Jadi awalnya itu ikut komunitas dulu ya. Iya, saya di komunitas dulu, saya di Mavindo sampai 2018, kemudian 2018 ditarik oleh Pemprov Jabar untuk bergabung di Jabar Cyberhawks. Mantap. Ini ada yang bertanya nih. Di kolom komentar. Meriksa fakta, ada pelatihannya tidak? Kalau ada di mana ya? Oh, periksa fakta. Saya juga ini ya, jadi periksa fakta itu ada pelatihannya, biasanya sih dari teman-teman AJI atau dari Mavindo atau dari AMSI, AJI Asosiasi Jurnalis Indonesia, atau dari Asosiasi Media Cyber Indonesia. Biasanya mereka sering melakukan pelatihan-pelatihan itu seperti itu. Jadi mereka itu melakukan pelatihan yang didukung oleh Google News Initiative sama Internews serta First Draft seperti itu kan. Jadi pelatihan-pelatihan itu sering kok dilakukan oleh teman-teman media. Cuma untuk saat ini saya belum dapat info ya ada pelatihan lagi atau belum, apalagi dikarenakan karena pandemi. Jujur aja waktu saya pelatihan dulu dari Google, itu 2 hari full. Pelatihan tatap muka dan 2 hari full. Kita dikasih contoh-contoh kasus, cara melakukan pengecekan foto, video, lokasi di dalam gedung pun kita dilatih. Misalnya ini kejadiannya di gedung apa sih? Cuman fotonya kafe yang roboh di dalam gedung. Nah, seperti itu kita harus cari karena di Google aja kita bisa, semuanya ada di Google, toolsnya itu nggak ada yang bayar atau apa, semuanya gratis dan bisa kita lakukan secara mandiri sebenarnya. Nah, itu juga emang sih pelatihannya harus ketat karena banyak banget yang harus dipelajari. Toolsnya itu, sebenarnya toolsnya sih intinya sama, banyak tools yang bisa digunakan, jadi nanti yang digunakan adalah senyamannya kita. Nah, kayak saya misalnya untuk pencarian gambar lebih suka menggunakan Google Reverse Image daripada Yandex. Karena saya terbiasa dengan itu. Ada orang yang terbiasa dengan Yandex, lebih menggunakan Yandex. Nah, seperti itu sih, itu nanti cara pencarian fakta melalui aplikasi atau tools-tools itu sih segimana nyamannya kita lah. Bebas memilih nanti. Untuk pelatihan tersebut apakah gratis atau berbayar ya? Gratis. Gratis. Karena di semuanya itu kalau nggak salah dibiayai Google ya itu dananya. Itu di wawancara atau ada seleksi? Waktu itu terakhir-terakhir yang saya tahu sih lebih banyaknya diadakan untuk kawan-kawan media ya. Jadi media-media itu sering mengadakan pelatihan untuk yang teman-teman jurnalis yang alumni Google ini, termasuk saya juga, itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman media yang belum mendapatkan pelatihan. Waktu itu kan secara skalanya nasional ya, waktu itu pelatihannya di Jakarta. Jadi di daerah-daerah itu akhirnya sering mengadakan secara lokal lah, gitu, untuk wilayah Bandung, wilayah Jakarta, misal seperti itu. Jadi mungkin coba aja deh follow ke akunnya Aji atau AMSI lah ya, cari-cari informasi apakah akan ada pelatihan seperti ini lagi atau tidak. Karena mereka yang lebih sering mengadakan pelatihan. Berarti harus dipantau ya akunnya. Supaya tidak ketinggalan info lah jika ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Siapa tahu nanti FCUI bisa mengadakan pelatihan, misalnya kerjasama dengan teman-teman dari AJI atau AMSI, bisa diajak kolaborasi seperti itu kan mereka. Mantap banget deh kalau gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari Mas, kalau kita ingin menjadi seorang profesional, skill yang harus dimiliki apa lalu peluang kerjanya untuk saat ini bagaimana? Skillnya itu nggak ada skill apa ya, tadi yang saya bilang juga minimal ada kemauan untuk membaca dan memahami isi yang kita baca, kemudian teliti mencari detail sekecil apapun. Yang ketiga sabar, intinya sih itu aja sih. Sementara toolsnya itu ada banyak lah, bisa teman-teman FCW juga paham, ada banyak sekali tools yang bisa digunakan untuk melakukan klarifikasi. Paling gampang sih mencari kita tulis judul informasi yang beredar atau kata kunci dari informasi yang beredar di Google, ada nggak sih dimuat di arus-arus media
mainstream seperti itu. Bila tidak dimuat atau tidak ada data pembanding, besar kemungkinan itu adalah informasi hoax. Atau misalnya informasi lowongan kerja atau informasi bantuan sosial. Kita cek aja di website resmi atau media sosial resmi si lembaga yang memberikan lowongan pekerjaan atau memberikan bantuan sosial. Kita cek benar nggak sih mereka mengeluarkan informasi seperti ini. Jika tidak ada postingan, ada kemungkinan itu hoax, tapi jika ingin lebih yakin, silakan coba di DM ditanyakan. Biasanya mereka akan mengklarifikasi, oh ini hoax, ini bukan buatan kami, seperti itu. Itu salah satu cara paling mudah ya, untuk mengklarifikasi suatu informasi. Atau bisa tanyakan juga ke teman-teman FCUI, luar gampang aja, atau ke Jabar Sabar Hoax, seperti itu, untuk mengklarifikasi isu-isu hoax yang beredar. Iya nih, benar banget, bisa ditanyain ke FCUI. Untuk peluangnya gimana? Ya, oh iya, tadi peluangnya ya. Ya. Untuk peluangnya saat ini sih mungkin masih terbatas ya. Jadi paling banyak sih di teman-teman media ya. Kalau kawan-kawan di sini berminat dengan jurnalistik mungkin bisa ya. Jadi kemudian juga ada beberapa kampus, saya lupa ada mata kuliah cek fakta apa ya, saya lupa. Nah, waktu itu ada mahasiswa penelitian nanya-nanya ke saya juga dari kampus apa saya lupa, ada mata kuliah cek faktanya mereka. Punya mata kuliah cek fakta. Jadi mungkin untuk kedepannya akan saya bilang ini ada peluang bagus. Jadi karena akademisi sudah mengakomodir para orang yang tertarik dengan program atau profesi cek fakta seperti itu. Jadi untuk saat ini masih terbatas, tapi untuk kedepannya insya Allah mungkin akan lebih baik. Amin, semoga ya kedepannya lebih ada perkembangan lagi. Ya. Untuk teman-teman yang di sini yang tertarik untuk bergabung menjadi fakta gitu, langkah awalnya itu bagaimana sih? Mbak. Untuk teman-teman yang tertarik di profesi periksa fakta, nah apa sih yang harus dilakukan langkah awalnya? Langkah awalnya misal bisa berkolaborasi atau bergabung dengan komunitas-komunitas anti hoax dulu lah. Di situ mereka biasanya akan secara internal akan mengadakan namanya pelatihan cek fakta atau minimal ikut webinar. Jadi bisa melakukan namanya cek fakta mandiri. Minimal teman-teman itu bisa melakukan namanya mengklarifikasi isu hoax yang beredar di grup keluarga, dari lingkar terdekat saja dulu. Kita kan seringlah dapat informasi yang menyesatkan di grup-grup keluarga atau grup alumni lah ya. Jadi teman-teman bisa mengklarifikasi dari situ dulu, belajar mengklarifikasi lah. Jadi cek fakta mandiri seperti itu. Tapi untuk lebih lanjut mungkin seperti saya tadi bilang bisa mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi dari AJI atau AMSI ini. Berarti langkah awalnya itu kita harus mencari komunitas, terus mencari juga kayak perkumpulan yang satu buat ngecek fakta itu, terus kita juga harus memiliki ikut pelatihan banyak lah. Teman-teman Mavino juga sering mengadakan pelatihan cek fakta. Mereka punya kelas namanya sekarang lagi launching, itu kelas kebal hoax. Nah, di situ kan juga ada kadang-kadang Mavino itu mengadakan ada region-regionnya, jadi wilayah Bandung, wilayah mana Bogor. Nanti bisa berkoordinasi aja, saya ingin dong terlibat dalam kegiatan Mavino atau bisa ke Jabar Sabar Hoax. Jadi kami ada namanya itu grup WA, namanya itu Balat Jabar Sabar Hoax. Jadi di situ bisa kita saling berkomunikasi, saling berinteraksi, saling bertukar pikiran dan bertanya jawab seputar hoax dan literasi digital sih, seperti itu. Buat pelatihan nih bagus juga ya kalau teman-teman yang pengen terjun ke profesi periksa fakta. Nih sekali lagi nih para penonton bisa bertanya nih. Bukan. Bisa bertanya di kolom komentar.
Sebenarnya apa sih sebenarnya apa sih suka duka profesi periksa fakta itu? profesi periksa fakta itu? Gimana, Mbak? Untuk suka dukanya profesi periksa fakta. Oh, suka dukanya. Sukanya itu saya jadi banyak jaring, ini ada plus minusnya, jadi banyak teman baru gitu kan, banyak teman-teman komunitas. Sekarang bertambah teman dari FCUI gitu kan, fact checker UI. Kemudian teman-teman yang apa ya, sefrekuensi di bidang anti hoax dan literasi digital. Dukanya ya, dukanya itu apa ya? Jadi kita terkadang juga fact checker itu kena doxing ya dari orang-orang yang tidak suka hoaxnya itu diklarifikasi oleh para penyebar hoax. Jadi pernah saya ya apa disebutnya hate speech, dapat serangan hate speech atau bully atau apalah itu. Jadi kita ya sering mengalami itu juga lah, akhirnya dibilang sok pintar lah atau apalah seperti itu. Tantangan banget berarti untuk menjadi Tantangan banget sih. Iya. Untuk sukanya ya pasti banyak relasi, banyak ini juga teman-teman. Betul, karena banyak juga orang yang tidak suka apa ya, apa yang mereka sukai atau mereka apa fanatis banget dengan hal itu, kita bilang itu sebagai bohong gitu kan. Maka tuh kadang banyak orang yang tidak terima apa yang mereka percaya benar itu dibilang salah gitu. Oke. Jadi profesi periksa fakta ini benar-benar penting sih kalau bagi aku. Karena di zaman sekarang kan juga menyebar di mana-mana, apalagi pakai internet gitu, jejak digital gitu. Untuk teman yang tertarik bisa banget mengikuti komunitas yang tadi Pak Alfianto sebutkan. Nah, kalau teman-teman nggak ada yang mau tanya lagi, aku langsung ini aja ya. Ini ya. Oke, baik. Tiba saatnya di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Alfianto yang telah memberikan pengalaman maupun insight-insight yang bermanfaat. Dan terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir di ini. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih teman-teman fact checker UI juga. Benar.